Hari ini saya akan berkhotbah satu khotbah yang mempersiapkan kita untuk Natal, atau boleh juga disebut sebagai memasuki tema kita, The Long Awaited Yet Rejected, bagian yang pertama. Ya, nanti KKR Natal masuk ke dalam untuk secara umum dan khususnya bagi orang-orang yang juga baru. Ya, hari ini mungkin lebih kepada kita akan melihat banyak di dalam Perjanjian Lama juga, dan bagaimana Kristus Sang Mesias itu adalah yang dinanti-nantikan, tetapi ketika dia datang, dia kemudian ditolak. Bagaimana itu terjadi dari nubuatan Perjanjian Lama, kemudian terjadi di dalam kehidupan Kristus. Mari kita membaca beberapa bagian firman Tuhan hari ini. Yang pertama dari Lukas pasal yang pertama. Kita melihat Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-67 sampai ayat yang ke-71. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-67 sampai ke-71. Ini adalah nyanyian pujian Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis. Tetapi ketika dia memuji Tuhan tentang kelahiran anaknya, tetapi sebenarnya dia berbicara tentang Mesias yang dinanti-nantikan itu. Mari kita membaca bersama-sama Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 71. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita." Inilah pujian Zakaria karena Mesias yang akan dilahirkan. Ya, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena sekarang telah tiba saatnya umat Tuhan dilepaskan dari musuh-musuhnya dan dari tangan semua orang yang membenci mereka. Kita lihat pujian yang mirip juga di dalam Lukas pasal yang kedua. Satu halaman atau dua halaman selanjutnya, Lukas pasal 2 ayat yang ke-25. Ini adalah nyanyian pujian atau perkataan dari tentang Simeon, seorang yang juga menanti-nantikan penghiburan bagi Israel. Dan ini tiba saatnya dia bersyukur kepada Tuhan karena dia telah melihat Sang Mesias itu dilahirkan. Mungkin dari 25 sampai 32 ya, kita membaca berganti-gantian. Saya mulai 25, saudara 26, dan bergantian sampai 32. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Ya, sudah melihat dari perkataan Zakaria dan perkataan Simeon ini ada satu ucapan syukur, satu seperti ujungnya penantian yang lama, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, ribuan tahun sebenarnya, bahkan penantian akan Mesias, dan akhirnya tibalah saatnya ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Seperti selesai semua beban, selesai semua penantian, dan Simeon mengatakan, "Sekarang aku siap kembali kepada Penciptaku, ya, dengan damai sejahtera, karena mataku telah melihat Sang Juru Selamat, Mesias itu, yang diurapi Tuhan itu, telah datang ke dalam dunia." Tetapi kita tahu tidak begitu mudah ketika Mesias datang. Ada banyak konflik, ada banyak kebingungan, ada banyak kekacauan, ada banyak ketidakmengertian,
ketika Mesias itu datang. Dan itu dinyatakan di dalam percakapan antara Yesus, Sang Mesias itu, Yesus Kristus, dengan Petrus yang dicatat dalam Matius pasal yang ke-16. Mari kita membaca sekarang. Matius pasal yang ke-16. Kita akan melihat tema ini, long awaited, dinantikan. Dan ketika dia tiba, ternyata dia ditolak, bahkan oleh umatnya sendiri. Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-24. Kita membaca berganti-gantian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ayat 13, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sampai di situ saja ya, kita membaca. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami sekarang memohon kepada Roh-Mu yang kudus yang telah mewahyukan firman di dalam sejarah kepada umat-Mu, kepada para rasul dan para nabi yang menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan rencana-Mu, kehendak-Mu, dan diri-Mu kepada umat-Mu. Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus yang menolong kami, memimpin kami untuk mengerti dan melihat akan pekerjaan Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu penting di dalam sejarah, dan biarlah kami juga boleh mengerti apa yang menjadi dampaknya dan manfaatnya bagi kami pada hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang adalah the great author of the Bible adalah juga roh yang sama yang memimpin kami hari ini, mencelikkan mata rohani kami sehingga kami masuk di dalam cerita daripada Tuhan yang masih berlanjut sampai hari ini, sampai Engkau datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Berkati setiap kami, pimpinlah setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya akan mulai dari Matius pasal yang ke-16 ini, di mana Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus atau kepada murid-muridnya, siapakah menurut kamu, siapakah aku ini? Ya. Dan ada yang mengatakan, atau kata orang siapakah anak manusia itu, mengatakan dia Yohanes Pembaptis, Elia, dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus tidak puas dengan perkataan kutipan daripada orang-orang, kata orang kau Elia, kata orang kau Yohanes Pembaptis, dan seterusnya. Tetapi Tuhan Yesus mau bertanya langsung kepada murid-muridnya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ya, menurut kamu siapakah aku ini? Ini pertanyaan yang tentu perlu dijawab oleh setiap kita. Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang harus setiap orang Kristen menjawabnya. Menurut kamu, siapakah Yesus itu? Siapakah anak manusia itu? Karena jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan akan kerohanian kita.
seberapa dalam kita mengenal Dia, dan seberapa pengenalan itu akan membentuk akan seluruh kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, jawaban Petrus ayat yang ke-16 yang mewakili akan murid-muridnya juga merupakan kristalisasi dari penantian panjang daripada Israel. Petrus menjawab di dalam ayat yang ke-16, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. You are the Christ, the Son of the living God." Saudara sekalian, kenapa ini menjadi penantian daripada orang Israel sepanjang ratusan tahun sesungguhnya? Karena meskipun kalau kita membaca sedikit sejarah Israel, maka kita tahu meskipun abad yang ke-6 BC atau before Christ, sebelum Masehi itu, orang Yahudi itu telah kembali ke tanah mereka setelah mereka di dalam pembuangan di Babel. Ya, abad yang ke-6 sebelum Masehi mereka kembali ke tanah mereka. Tetapi sebenarnya mereka tetap merasa ada di dalam pembuangan. Karena meskipun mereka kembali ke Yerusalem, kembali ke tanah mereka yang Tuhan janjikan, mereka masih dijajah oleh Roma. Mereka bukanlah orang yang merdeka, mereka tidak mengatur akan bangsa mereka sendiri, mereka ada di bawah kekuasaan daripada Roma. Dan Pilatus juga adalah perwakilan daripada Roma yang berkuasa di Yerusalem secara khusus. Jadi saudara sekalian, meskipun mereka kembali ke tanah mereka, mereka merasa masih di dalam pembuangan, masih di dalam tanah asing, masih dijajah oleh orang-orang yang menguasai dan menekan mereka. Karena itu saudara, kita melihat mereka terus menantikan pembebasan atau dan pembaruan atau restorasi dari Tuhan. Ya, dari selama masa ketika Kristus datang itu, atau sebelum Kristus datang itu. Dan salah satu tanda yang penting daripada pembebasan dari Tuhan, restorasi dari Tuhan itu adalah datangnya Sang Mesias yang diurapi. Sang Mesias yang adalah anak Daud itu, yang seperti Daud di dalam pikiran mereka, di dalam pikiran orang-orang Israel, ini adalah anak Daud, berarti juga mewakili Raja Daud yang adalah raja terbesar di dalam sejarah Israel. Maka mereka menantikan Mesias, sang anak Daud itu yang akan datang seperti Daud, memimpin Israel kembali kepada kejayaan mereka dahulu, membebaskan mereka dari perbudakan Roma, menghancurkan kekuasaan yang menekan mereka, dan memberikan restorasi kepada mereka sehingga mereka menjadi jaya seperti dulu, seperti zaman Daud yang adalah berkuasa dalam banyak tanah yang luas dan menjadi pemimpin daripada dunia ini. Saudara sekalian, kita bisa melihat itu nubuatan-nubuatan dan pengharapan itu di dalam banyak perjanjian lama, nubuatan-nubuatan di dalam Yeremia 30 sampai 34, di dalam Yeskiel 40 sampai 48 dan seterusnya, menjadi dasar-dasar penantian daripada orang Israel. Kalau kita menempatkan diri di dalam keadaan mereka, kita juga akan merasakan itu ya, meskipun zaman kita semuanya, hampir semua kita tidak pernah mengalami dijajah begitu sebenarnya ya. Tapi kalau angkatan mungkin kakek nenek kita, opa oma kita yang ikut berperang, yang dijajah oleh Belanda, oleh Jepang misalnya ya, maka mereka sangat merindukan untuk pembebasan itu, sangat merindukan untuk kembali ada pembebasan merdeka. Ya, dan mereka berjuang dengan segala daya, bahkan mengorbankan nyawa untuk boleh mencapai akan kemerdekaan. Nah, itulah yang kira-kira yang dirasakan oleh orang Israel yang menantikan akan Sang Mesias yang akan datang untuk membebaskan mereka, untuk merestorasi, mengadakan pembaharuan bagi bangsa Israel. Nah, tetapi saudara sekalian, yang menarik adalah kalau saya mempelajari kembali akan konsep tentang Mesias ini di dalam perjanjian lama. Kalau kita mempelajari tentang konsep Mesias di dalam perjanjian lama, sesungguhnya sebenarnya tidak terlalu jelas sebenarnya. Tidak terlalu jelas dari nubuatan-nubuatan yang tadi saya sebut, misalnya dari Yeremia dan Yeskiel, sebenarnya tidak terlalu jelas dengan detail Mesias itu yang akan datang itu akan seperti apa. Ada dinyatakan, tetapi secara detail, secara
nyatanya sebenarnya akan datang seperti dalam bentuk seperti apa, sebenarnya tidak terlalu jelas. Ada di sana, di sini, ada pembebas, ada Mesias yang akan datang, tetapi bagaimana ketika dia datang, apa yang akan terjadi, apa yang akan dia lakukan, sebenarnya tidak terlalu jelas. Salah satu satu-satunya sebenarnya yang paling jelas itu dinyatakan di dalam, menariknya adalah dinyatakan di dalam nubuatan Tuhan, nubuatan Yahweh tentang Raja Kores, yang sebenarnya raja kafir, dan di situ dia disebut sebenarnya sebagai Mesias. Karena itu saya ajak kita membuka Yesaya pasal yang ke-45. Yesaya pasal yang ke-45. Meskipun ini bukan nubuatan tentang Mesias yang adalah anak Daud itu yang dinyatakan di dalam yang dinantikan oleh orang Israel, tetapi konsep Mesias yang paling jelas sebenarnya itu dinyatakan oleh Tuhan sendiri ketika dia memilih akan Raja Kores, atau bahasa Inggrisnya Cyrus, ya, di dalam Yesaya pasal 45 ayat yang pertama. Kita membaca ayat pertama saja, seluruh pasalnya sebenarnya itu menceritakan tentang Raja Kores ini. Kita baca, atau saya bacakan bagi saudara sekalian, Yesaya 45 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Nah itu ya, his anointed, itu adalah Mesias yang diurapi, orang yang kuurapi, orang yang diurapi oleh Tuhan. Itu Mesias. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Siapa yang diurapi itu? Kepada Kores, yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Ini justru menarik. Kalau saudara membaca tentang nubuatan ini daripada Raja Kores, ini adalah tentu adalah gambaran yang paling detail tentang Mesias itu. Ya, tentu dia bukan keturunan Daud, dia bukan anak Daud, dia orang kafir, dia bukan orang Israel, tetapi dari nubuatan Tuhan tentang Raja Kores yang dia sebut sebagai yang diurapi, yang kuurapi itu, kita mengerti paling detail sebenarnya tentang konsep Mesias bagi orang Israel pada waktu itu. Dan itulah yang menjadi pengharapan Israel tentang Mesias yang akan datang itu, yang dinanti-nantikan itu. Summary-nya, secara kesimpulannya ada beberapa poin. Secara singkat saya sebutkan. Seperti apa Mesias yang akan datang itu. Yang pertama adalah Mesias yang akan datang itu adalah khususnya dalam konteks Kores, dan juga nanti teraplikasi sebenarnya di dalam Kristus yang akan datang itu, Sang Mesias itu, bahwa dia yang pertama-tama adalah dipilih oleh Tuhan, dan dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan untuk melakukan tugas yang dari Tuhan. Ini yang pertama, ya, bahwa Raja Kores, orang yang diurapi oleh Tuhan ini, dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, dan untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada dia. Nah, itu jadi Mesias itu datang dari Tuhan, diurapi oleh Tuhan, dan melakukan tugas yang dari Tuhan. Yang kedua, Tuhan sendiri, karena Tuhan yang mengutus dan mengurapi dan melakukan tugas yang dari Tuhan, berarti apa yang dilakukan oleh Sang Mesias itu, atau Mesias baik Yesaya dan kemudian nanti Kristus itu adalah Tuhan yang bekerja melaluinya. Berarti apa yang digenapi, apa yang dikerjakannya adalah pekerjaan Tuhan sendiri yang bekerja melalui akan orang yang diurapi itu. Dalam konteks Yesaya adalah Raja Kores ini. Yang ketiga, kita bisa melihat bahwa tugas spesifik yang diberikan kepada Raja Kores adalah untuk menyelamatkan dan juga untuk mengadakan pembaharuan bagi Israel dari tangan musuh-musuhnya. Musuh-musuh yang menekan, Tuhan akan datang dan memakai Raja Kores untuk membebaskan Israel dari tangan musuh-musuhnya, dan juga mengadakan pembaharuan bagi umatnya melalui orang yang diurapi ini. Dan yang keempat terakhir, kita melihat bahwa kemenangannya itu ternyata, kemenangan daripada Raja Kores itu ternyata bukan hanya bagi Israel, bukan hanya Israel dibebaskan dan mengalami pembaharuan, bukan hanya bagi Israel, tetapi sebenarnya bertujuan membentuk umat Allah dari segala bangsa di muka bumi ini.
Yaitu 4 aspek daripada apa yang Tuhan kerjakan. Dan kita belajarnya secara ironis atau menarik dari Raja Kores yang sebenarnya Tuhan sendiri bangkitkan untuk menyelamatkan Israel pada waktu itu. Raja Kores yang Tuhan bangkitkan untuk melakukan pembebasan bagi Israel dan mengadakan pembaruan bagi Israel. Raja Kores yang melakukan kehendak Tuhan bagi Israel, yang akan menyelamatkan dan memperbarui akan Israel dari tangan musuh-musuhnya. Dan kemenangannya yang terakhir diberikan kepada Israel, tetapi bukan hanya dinikmati oleh Israel, tetapi sebenarnya bertujuan membentuk umat Allah dari segala bangsa di muka bumi ini. Nah, saudara sekalian, dari situ kemudian sebenarnya kita melihat bahwa semua aspek itu, paling sedikit 4 aspek itu yang saya sebutkan, adalah hal-hal yang juga digenapi oleh Kristus ketika dia datang. Dialah yang memang dijanjikan, Sang Mesias, sungguh-sungguh dari orang Israel, umat Allah sendiri yang akan membebaskan akan umat Israel, tetapi bukan hanya Israel saja, tapi membentuk umat Allah dari segala tempat di seluruh muka bumi ini. Dan Yesus Kristus sendiri di dalam kembali kepada Matius, dia sendiri mengkonfirmasi bahwa dia memang adalah Sang Mesias itu. Ya, ketika Petrus mengatakan, "You are the Christ," engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup itu. Tuhan Yesus mengatakan, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Jelas bahwa dia mengkonfirmasi, benar, akulah Mesias itu. Meskipun istilah daripada Mesias itu adalah istilah atau term yang Tuhan Yesus sendiri tidak pernah sebutkan tentang kepada dirinya sendiri. Kecuali kepada perempuan Samaria yang dia juga tidak langsung mengatakan, tetapi perempuan Samaria itu yang mengatakan, Mesias akan datang. Tuhan Yesus mengatakan, akulah dia. Akulah dia. Tapi di dalam hal-hal yang lain, hampir tidak pernah Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa akulah Mesias itu. Ya, tetapi dari respons ini kita mengetahui dia mengkonfirmasi, dia menyetujui bahwa memang betullah dia adalah Mesias. Bukan manusia yang memberitahukan kepadamu, ya Petrus, Simon bin Yunus, tetapi Allah Bapa yang menyatakan itu kepadamu, bahwa benar aku adalah Sang Mesias itu, Anak Allah yang hidup. Nah, saudara sekalian, pertanyaannya adalah kenapa Tuhan Yesus tidak jarang menyatakan, hampir tidak pernah dia menyatakan dirinya secara terbuka bahwa dia adalah Sang Mesias itu. Bukankah itu yang dinanti-nantikan oleh orang Israel? Bukankah itu menjadi pengharapan yang dinantikan beribu-ribu tahun daripada orang Israel? Dan dia sekarang sudah datang. Dan orang-orang yang melihat, Simeon, Zakaria, melihat inilah penantian yang panjang itu. Sekarang sudah tiba. Sekarang seperti hidupku sudah selesai karena janji Tuhan yang diharapkan, longing yang paling dalam daripada Zakaria, Simeon, dan seluruh bangsa Israel. Sekarang sudah tiba. Tetapi kenapa ketika Kristus tiba, dia tidak menyatakan dirinya. Dan itu semakin jelas di dalam ayat yang ke-20. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Mengapa demikian? Dialah yang dinanti-nantikan dan dia sungguh-sungguh Mesias. Tetapi ketika dia datang, dia bilang, jangan kasih tahu. Jangan bicara. Jangan kasih tahu kepada orang-orang lain bahwa aku adalah Mesias. Nah, ini pertanyaannya yang sesuatu yang menarik sekali, saudara sekalian. Jawabannya adalah, mengapa Tuhan Yesus hampir tidak pernah memberitahu dia ada Mesias secara terbuka, dan bahkan sini secara eksplisit dia memberitahu supaya dia melarang murid-muridnya supaya memberitahu bahwa dia adalah Mesias. Jawabannya adalah karena di dalam konteks waktu itu, dalam sejarah pada waktu itu bangsa Israel khususnya, konsep Mesias itu telah dimengerti, dimaknai secara politik dan secara militer bagi orang-orang Israel. Dan kita tentu bisa mengerti di satu sisi, bagi orang Israel yang sedang dijajah, terus dijajah meskipun sudah dibebaskan dari Babel atau Babilonia, kembali ke tanah mereka. Tapi waktu di tanah mereka bukan orang merdeka, bukan bangsa mereka tetap dijajah oleh Roma. Maka mereka menantikan
pembebasan itu supaya mereka merdeka. Dan waktu bicara tentang pembebasan, pasti mereka berbicara tentang kedatangan pembebasan seperti Raja Daud. Anak Daud ini akan membebaskan mereka dari perbudakan Roma, menjadikan mereka bangsa yang besar, merdeka, merestorasi akan kejayaan daripada Israel. Kita bisa mengerti akan konsep itu. Kalau kita juga sekarang saat ini misalnya di Australia, di Indonesia, khususnya di Indonesia mungkin lebih ramai ya, meskipun masih lama pemilihan 2024. Tapi kalau sudah mengikuti politik di Indonesia itu sangat menarik. Apapun dikaitkan dengan politik. Apapun dikaitkan dengan politik. Melakukan ini, ada gubernur melakukan itu, ada ini melakukan. Memang mereka orang-orang politik sih, memang itu adalah analisa yang benar bahwa segala sesuatu yang dilakukan, gubernur Jateng melakukan ini, ya, PDIP di Perjuangan siapa melakukan ini. Wah, ini semua taruh baliho di mana-mana. Sekarang sudah mulai baliho di mana-mana seluruh Indonesia. Besar-besar. Itu semuanya mempersiapkan tahun 2024. Ya, siapa pemilihan presiden, karena Jokowi sudah pasti tidak akan jadi presiden lagi. Sekarang perang terbuka. Ya, sekarang sama-sama selevel semuanya. Siapapun bisa menjadi presiden, akan bertarung. Jadi segala sesuatu dari sekarang dikaitkan dengan politik. Ya, segala suatu tindakan apapun akan dikaitkan dengan ini adalah persiapan 2024. Masih lama padahal, gitu ya. Tapi sudah dipersiapkan dari sekarang. Orang terus bicara, kalau sudah mengikuti berita-berita di Indonesia itu banyak sekali berkaitan dengan hal itu, ya. Di Australia sebenarnya sangat-sangat dekat. Di Indonesia ini tahun depan akan ada election daripada pemerintahan Australia, ya. Segala sesuatu semua sekarang juga dikaitkan dengan itu. Ya, dan memang mereka orang-orang politik semuanya tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan yang dilakukan semuanya dikaitkan. Ini semuanya bukan untuk kebaikan orang, bukan untuk kepentingan masyarakat. Ini adalah kepentingan supaya mereka dipilih menjadi prime minister nanti tahun 2022, ya, di Australia itu tahun depan. Saudara sekalian, itulah yang suasana pada waktu itu orang-orang Israel. Jadi mereka menantikan itu, mereka memaknai akan Mesias yang diurapi itu secara politik dan militer. Jadi inilah yang Tuhan Yesus mau hindari sebenarnya, ya, bahwa dia melarang dan kemudian dia jarang sekali menyatakan dirinya sebagai Sang Mesias itu secara terbuka. Bukan berarti, ya, kita harus mengerti secara negatifnya, bukan berarti bahwa Yesus itu datang tidak akan membebaskan Israel dan tidak akan memperbarui Israel. Dia akan datang, memperbarui Israel. Dia akan membebaskan Israel. Tetapi konsep pembebasan, konsep pembaruan itu sangat berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh orang Israel, termasuk murid-muridnya, termasuk Petrus dan seluruh muridnya masih juga berpikir secara politik, secara militer, bahwa Mesias akan datang dengan kekuasaan militer, dengan kekuasaan politik. Dia akan menjadi raja yang duduk di atas tahta yang istana yang tinggi, yang besar, yang mulia seperti Raja Daud, dan dengan kekuatan militernya akan memimpin Israel, akan memperbaharui akan Israel. Yesus Sang Mesias itu akan datang dan membebaskan dan memperbarui Israel, tapi bukan dari penjajahan Roma. Ya. Juga bukan berarti apa yang akan dikerjakan Yesus itu tidak berdampak secara politik. Meskipun dia datang bukan dengan kekuatan politik dan kekuatan militer, tetapi apa yang dikerjakan Kristus juga nanti akan berdampak secara politik. Nanti kita melihat itu juga secara besar, bahwa hidup kekristenan itu bukan hidup yang hanya berkaitan dengan gereja atau gereja secara organisasi, di dalam iman, di dalam doa, di dalam membaca Alkitab, bukan hanya berbicara tentang itu, atau paling luas hanya di dalam keluarga. Tidak, kekristenan adalah ketika misalnya Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, barang siapa mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau diselamatkan. Itu adalah bukan hanya pernyataan iman saja, tetapi juga itu pernyataan politik. Kenapa? Itu berdampak secara politik, maksud saya. Ya, bukan bersifat politik untuk berkuasa secara politik, bukan, tetapi itu berdampak besar secara politik.
di dalam zaman itu. Karena ketika orang Roma berani berkata, jemaat di Roma, jemaat di gereja di Roma yang sedang tentu dikuasai oleh orang Roma pada waktu itu, mereka berani berkata Yesus adalah Tuhan, Jesus is Lord. Maka itu berdampak secara politik. Karena apa? Karena berarti mereka siap melawan akan kaisar yang berkuasa saat itu. Mereka siap melawan dan tidak akan tunduk, tidak akan menyembah kepada kaisar yang bagi orang Roma adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Tuan, satu-satunya Raja yang patut disembah dan patut dimuliakan. Jadi ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, umat Tuhan pada saat itu berkata Yesus adalah Tuhan, mereka siap untuk dipenggal kepalanya. Mereka siap untuk melawan, untuk ditangkap dan dikatakan dan dituduh sebagai pengkhianat daripada kekuatan dan kekuasaan daripada Roma. Jadi itulah sesuatu yang kita perlu mengerti, saudara sekalian. Tetapi memang Yesus datang bukan dengan kekuatan militer dan kekuatan politik. Dia datang memang akan membebaskan dan memperbarui Israel, tetapi bukan dengan mengalahkan akan Roma. Dia datang akan berdampak kepada politik, tetapi dia datang bukan untuk menghancurkan Roma dan duduk menjadi raja secara politik. Kristus datang untuk membebaskan dan memperbarui Israel dengan jalan justru mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dia datang bukan menghancurkan kekuatan Roma yang berkuasa dan menindas Israel pada saat itu. Dia datang untuk menghancurkan dan membinasakan kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatan Roma, yaitu kekuatan dosa, kuasa dosa dan kematian yang mencengkram bukan hanya orang-orang Roma, tetapi juga seluruh umat manusia di muka bumi ini. Saudara sekalian, itulah yang kita boleh belajar di sini. Sesuatu yang menarik dan sesuatu yang tidak dimengerti oleh orang Israel dan juga termasuk para murid-murid daripada Kristus. Kita bisa melihat di situ ketika kemudian Tuhan Yesus menyatakan ayat ke-21. Sejak waktu itu, sejak kapan? Sejak pengakuan daripada Petrus bahwa memang dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup itu. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini adalah kali pertamanya Tuhan Yesus menceritakan dia akan ditangkap, dia akan diadili, dia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kapan dia memberitahukan itu? Misinya datang ke dalam dunia untuk itu. Kapan dia memberitahu itu? Ketika Petrus mengaku dia adalah Mesias, sang anak Allah yang hidup. Dia sekarang memberitahu, jangan kasih tahu dulu tentang Mesias kepada orang-orang lain. Karena pikiran orang sangat bersifat politik, sangat bersifat militer. Akan salah mengerti. Salah mengerti. Karena apa? Karena aku datang memang akan melakukan pembebasan bagi Israel. Tapi bukan dengan mengalahkan Roma, bukan dengan kekuatan militer dan politik, tetapi dengan aku mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia dan bangkit pada hari ketiga, mematahkan kuasa dosa yang menguasai semua umat manusia. Dan itu menjadi nyata, ya, menjadi nyata di dalam respons daripada Petrus. Kita melihat ketidakmengertian ini. Ketika Kristus menyatakan dia akan ditangkap, menderita, mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, ayat ke-22, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. NIV saya senang terjemahnya mengatakan begini. Peter took him aside and began to rebuke him. Never, Lord, he said, this shall never happen to you. Tidak akan terjadi. Tidak mungkin terjadi. Sekali-kali tak akan menimpa engkau. Pikiran seperti itu tidak akan pernah ada. Ini semuanya bertentangan dengan harapan dari orang Israel. Orang Israel mengatakan memikirkan kekuatan militer, kekuatan politik dengan kekuatan senjata membebaskan Israel. Tetapi Kristus mengatakan, aku akan membebaskan Israel. Akulah Mesias itu, tetapi aku akan mati. Dan aku akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Mereka tidak mengerti, bertentangan, harusnya menang, berkuasa dengan militer, dengan kekuatan politik dan sebagainya. Tetapi Kristus datang, dia akan mati
datang ke dalam dunia, Sang Mesias itu akan mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Mereka tidak mengerti. Petrus mewakili murid-murid yang lain dan juga mewakili semua orang Israel. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Konsep yang salah dari setan, di belakang dari Petrus, di belakang daripada pengharapan yang salah, mereka, Tuhan Yesus mengatakan, ini pikiran dari setan. Aku datang bukan untuk itu. Aku datang bukan untuk menjadi penguasa, menjadi raja seperti yang kau pikirkan. Aku memang raja yang diurapi. Aku memang anak Daud, sang anak Daud yang dinanti-nantikan, yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Tapi aku akan datang untuk mati di atas kayu salib bagi engkau dan bagi semua umat manusia yang percaya kepadanya. Dan dia dengan demikian mengalahkan kuasa daripada dosa. Saudara sekalian, kita melihat di sini, inilah tema kita, ya. Tema kita bahwa Sang Mesias yang lama dinanti-nantikan itu, the long awaited Messiah. Namun ketika dia datang, orang-orang Yahudi sendiri yang menerima akan nubuatan itu, orang-orang Yahudi itu menolaknya. Karena tidak sesuai dengan pikiran mereka. Karena mereka salah mengerti tentang tujuan akan kedatangan Mesias itu. Tetapi kalau saudara membaca selanjutnya kisah ini, cerita ini, kita akan tahu setelah kemudian Kristus akhirnya betul-betul mati, dan Kristus akhirnya betul-betul bangkit, dan kemudian dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, seperti pengakuan iman kita mengatakan, dan dia mengutus Roh Kudusnya turun, seperti yang dijanjikan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kalau Roh Kudus turun, kau akan menjadi saksiku di Yerusalem. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, seluruh Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara sekalian, disitulah ketika Roh Kudus turun kepada murid-muridnya baru di situ sebenarnya mengerti misi daripada Kristus yang sesungguhnya. Kalau sudah membaca kitab Yohanes juga banyak hal yang mereka tidak mengerti, terus-menerus terjadi. Mereka tidak mengerti. Tuhan Yesus mengatakan, "Rubuhkan bait Allah ini, dan 3 hari kemudian aku akan mendirikannya kembali." Murid-murid tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Kristus. Yohanes mencatat apa yang dimaksudkan Kristus adalah tubuhnya sendiri. Dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi pada saat itu, perkataan itu Tuhan Yesus katakan, murid-muridnya tidak mengerti. Dan seluruh perkataan Kristus itu baru kemudian dimengerti oleh murid-muridnya ketika Roh Kudus turun. Seperti di dalam persekutuan doa kemarin kita membahas. Bagaimana Roh Tuhan itu ketika dia turun, dia akan memuliakan Kristus, dan dia akan mengingatkan dan mengajarkan kepada murid-muridnya arti yang sesungguhnya daripada perkataan-perkataan daripada Kristus itu. Baru ketika Roh Kudus turun, murid-muridnya mengerti misi Kristus yang sesungguhnya, dan kemudian mereka pergi ke segala tempat. Pertama-tama dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mereka pergi ke segala tempat untuk memberitakan bahwa Yesuslah Mesias yang dijanjikan itu. Yesuslah yang telah datang melalui kematian dan kebangkitannya. Dia bukan mengalahkan kuasa Roma, tapi mengalahkan kuasa dosa dan kematian yang menguasai dan memperbudak semua umat manusia. Dia datang bukan dengan kekuatan daripada militer dan politik. Dia datang dengan menggenapi akan rencana Tuhan melalui kematiannya di atas kayu salib untuk membebaskan dan memberi pembaharuan bagi umat Tuhan, mulai dari Israel dan sampai kepada umat Tuhan segala tempat di seluruh dunia ini. Inilah mereka pergi, mereka memberitakan itu, mereka menjadi saksi Tuhan dan membuktikan ke segala tempat bahwa Yesuslah Mesias yang dijanjikan itu. Saudara sekalian, kita membahas panjang lebar tentang hal ini. Saya akan tutup dengan 2 aplikasi bagi kita hari ini. Ya. Implikasinya apa? Ketika kita mengerti akan ini semua, mengerti akan apa yang terjadi, buat perjanjian lama, tentang Mesias secara khusus,
dan kemudian bagaimana ketidakmengertian kesalahan daripada orang-orang Israel termasuk murid-muridnya. Apa yang menjadi implikasinya bagi kita sekarang? Ada dua yang saya ajak kita merenungkan bersama-sama. Yang pertama adalah misi itu menjadi bagian yang sentral daripada hidup Kristen. Ya, ini implikasi yang pertama. Misi itu menjadi bagian yang sentral dari hidup Kristen, dari hidup kita hari ini dan semua orang Kristen sepanjang zaman. Seperti Allah memanggil Abraham untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Kemudian Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa, untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa, untuk memperbaharui, membentuk satu umat yang baru. Bapa mengutus anaknya, Yesus Kristus, Yesus Sang Mesias itu datang ke dalam dunia. Dan kemudian kita membaca juga Kristus Sang Mesias itu, dia mengutus murid-muridnya ke dalam dunia ini untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Maka misi adalah bagian yang sentral dari keberadaan kita sebagai umat Tuhan. Di sini saya tidak membedakan antara misi dengan penginjilan. Kadang-kadang ada, misalnya John Piper itu membedakan antara misi dengan penginjilan. Misi dia mengatakan misi berarti artinya kita pergi ke tempat-tempat yang jauh. Misi itu pergi ke tempat-tempat di mana Injil belum diberitakan. Misi itu memberitakan Injil kepada tempat-tempat di mana gereja masih sangat lemah. Itu adalah misi, sampai semua orang di semua muka bumi ini, semua people group di semua muka bumi ini mendengar akan Injil Kristus. Injil Kristus diberitakan ke segala tempat, khususnya kepada orang-orang yang unreached people di dalam dunia ini. Maka itu yang disebut misi. Tapi penginjilan itu apa? Penginjilan itu adalah setiap hari yang kita lakukan di dalam keseharian hidup kita, menjadi saksi Kristus di dalam dunia pekerjaan kita, di dalam sekolah kita, di dalam keluarga kita, di antara teman-teman, di universitas, di sehari-hari teman-teman kita bergaul, teman-teman kita hangout dan sebagainya. Kita menjadi saksi Kristus di situ, dan itu terus-menerus harus dilakukan. Tetapi misi adalah ketika Injil diberitakan kepada semua orang di muka bumi ini yang di tempat-tempat yang jauh, unreached people, dan ketika semua orang di muka bumi ini mendengar akan Injil Kristus, Alkitab mengatakan Kristus akan datang kedua kali. Menunggu waktu itu. Dan waktu itu semakin dekat. Semakin dekat. Karena melalui misi, melalui badan-badan misi, melalui misionaris yang pergi kemana-mana tempat. Itu mereka menggenapi, semakin mendekatkan hari. Semakin menjadikan doa Bapa kami terjadi. Bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yaitu kehendak Tuhan yang akan jadi, kerajaannya akan datang, nama Tuhan dipermuliakan ketika semua orang di muka bumi ini mendengar akan Injil Kristus. Bukan semua orang menjadi orang Kristen, bukan ya. Bukan semua orang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan. Tetapi semua orang mendengar akan Injil Kristus. Ketika Injil sudah mencapai semua orang, mereka mendengar, bisa respons percaya, bisa respons menolak, bahkan makin membenci akan Kristus. Tapi Injil telah diberitakan dan Kristus kemudian datang kedua kali. Selesai dunia yang seperti kita tahu sekarang ini. Masuk ke dalam dunia yang disebut langit dan bumi yang baru. Tapi di dalam konteks kita hari ini, saya tidak terlalu membedakan akan hal itu. Yang intinya adalah kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Baik ke tempat-tempat yang jauh, meskipun kita tidak terlalu banyak terlibat di situ, ya, tetapi kita mendoakan, kita berbagian, memberi persembahan dan sebagainya. Tapi mungkin memang kita secara gereja kita Melbourne dan juga sebenarnya secara besar, secara gereja di GRI itu sangat-sangat tidak terlalu banyak, bukan tidak terlalu banyak kita mengutus hamba-hamba Tuhan, misionaris ke tempat-tempat yang di mana Injil belum diberitakan. Itu satu pekerjaan yang sangat penting. Tapi juga hari ini kita juga dipanggil tetap di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan di tempat kita masing-masing, di dalam pekerjaan kita, di keluarga kita, di antara teman-teman kita dipanggil untuk menjadi saksi daripada Kristus. Misi itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu yang sangat berapi-api, seperti David Andika, gitu ya, yang berapi-api mengajak orang, ayo bersama-sama. Tapi dengan kesadaran dia mengajak orang,
juga karena dia sadar misi ini menjadi saksi Kristus itu bukan hanya untuk sebagian orang, bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan, bukan hanya untuk pengurus, bukan hanya untuk penatua yang berjuang untuk memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ini adalah bagi semua orang yang telah mengalami akan anugerah daripada Kristus. Ini adalah bagi semua orang yang telah ditebus oleh Mesias. Ini adalah bagi semua orang, bagi saudara dan saya yang telah menerima anugerah pembebasan, kemerdekaan, penebusan daripada dosa yang telah dilakukan Sang Mesias itu melalui kematian dan kebangkitannya. Ini adalah bagi saudara dan saya. Misi itu menjadi sesuatu yang sentral di dalam kehidupan kita. Dan juga sesuatu yang natural sebenarnya dari orang yang telah mengalami anugerah Tuhan. Saya mau mengingatkan akan hal ini bagi kita sekalian dan juga bagi saya sendiri. Bahwa kita sering mendengar, saya pernah mengutip perkataan seorang penginjil yang mengatakan bahwa penginjilan itu adalah seperti a beggar telling another beggar where to find bread. Seorang beggar, seorang tukang minta-minta yang kelaparan, yang tidak ada makan, yang tidak cukup makan, selalu kelaparan. Kemudian dia menemukan ada tempat roti yang enak, yang berlimpah-limpah dan free. Sekarang dia makan, dia puas, dia senang, dia bersuka cita, dan itu terus ada, dia bisa menikmati. Nah, penginjilan itu apa? Penginjilan itu adalah dia ketika makan, dia ketika puas, ketika dia senang, dia teringat akan teman-temannya. Dia teringat akan another beggar. Dia teringat akan kumpulannya, teman-temannya yang dulu bersama-sama minta-minta, bersama-sama akan kelaparan terus, bersama-sama setiap hari meminta makan karena tidak cukup makan setiap hari. Maka dia pergi, dia balik lagi ke teman-temannya itu. A beggar telling another beggar where to find bread. Ayo datang. Di sini ada roti yang enak. Di sini ada roti yang berlimpah-limpah. Di sini ada roti yang begitu banyak dan free. Mari datang, menikmati dan bersuka cita dan dipuaskan bersama-sama. Itulah salah satu pengertian daripada misi atau penginjilan. Dan bukankah itu sesuatu yang sangat natural kalau itu terjadi bagi kita? Ya. Tentu pertama kita harus artinya kita harus sadar kita adalah a beggar. Kita adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Tentu itu syarat pertama. Kalau kita sendiri tidak pernah merasa diri orang yang miskin di hadapan Allah. Kalau kita sendiri tidak pernah merasakan akan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah, yang kita tidak merasakan inilah roti hidup yang Tuhan berikan kepadaku, yang memberi kepuasan, menghapus dahaga dan kelaparanku. Maka kita sendiri tentu tidak akan memberitakan kepada orang lain. Kalau kita sendiri tidak mengalami dan menyadari akan keindahan dan berharganya akan Kristus yang telah mati menebus dosa kita, yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita. Atau kita tidak akan memberitakan kepada orang lain kalau kita sangat egois. Atau bahkan bukan egois saja, bahkan mungkin cenderung jahat. Ya. Yaitu apa? Karena kita telah menikmati dan mendapatkan roti yang berkelimpahan, yang free. Dan kita tahu teman-teman kita di sana kelaparan. Kita tahu mereka membutuhkan akan roti ini. Roti yang begitu berharga. Roti yang begitu baik. Roti yang satu-satunya macam roti yang akan memuaskan dan mengenyangkan kita. Kalau kita kemudian tidak memberitahu kepada mereka kembali dan ajak mereka menikmati roti ini, apa yang kita definisikan kepada orang seperti itu? Ya, itu berarti orang itu sangat egois dan bahkan mungkin jahat. Jahat karena dia tidak menginginkan akan orang-orang itu menerima akan roti yang berharga itu. Saudara sekalian, Tuhan mengatakan, you will be my witness. Kamu adalah murid-muridku yang aku utus di tengah-tengah dunia ini. Kamu akan menjadi saksiku di tengah-tengah dunia ini. Melalui apa yang aku telah kerjakan. Keselamatan, penebusan telah dikerjakan oleh Kristus.
Sekarang tugasmu adalah kita memberitakan kabar baik itu. Membawa orang-orang yang berdosa kembali kepada Tuhan, percaya kepadanya, diselamatkan, percaya kepadanya, menerima hidup yang kekal, percaya kepadanya, dibebaskan dari perbudakan dosa, dan menerima kehidupan yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Saudara sekalian, tentu kesulitannya dan pergumulannya, saya tahu bahwa kesulitannya adalah mereka tidak, kesulitannya, ketakutan kita, mungkin pergumulan kita, tetapi intinya adalah kenapa itu sulit? Karena mereka tidak sadar bahwa mereka adalah a beggar that needs bread. Tentu kesulitannya itu, bukan? Ya, kalau kita memberitakan, mendapat sesuatu atau apapun, voucher ataupun yang semua orang tahu itu penting, semua orang sadar itu penting, semua orang akan menginginkan itu, ya pasti kita akan kasih tahu dan kita dapat berlimpah-limpah. Kita akan simply, kita akan kasih tahu dengan enteng, dengan enak, dan kita tahu mereka itu akan berterima kasih sama kita karena kita sudah kasih tahu kepada mereka. Ini makanan yang enak, ini restoran yang baik, ini film yang bagus. Kita akan kasih tahu ke teman-teman kita secara natural. Ayo nonton film ini, ayo makan di restoran ini. Enak sekali, murah sekali, bahkan free, dan kamu akan puas. Dan mereka akan senang, berterima kasih kepada kita. Kita akan mudah mengatakan itu kepada mereka. Tapi masalahnya adalah, di dalam penginjilan adalah orang-orang tidak sadar mereka adalah orang berdosa yang perlu anugerah Tuhan. Nah, ini menjadi kesulitan, bukan? Kita perlu memberitakan, ketika Injil diberitakan, mereka mengatakan orang berdosa tentu tidak enak, menyatakan mereka perlu anugerah Tuhan, bahwa mereka perlu diselamatkan. Itu bertentangan dengan jati diri manusia, natur manusia berdosa, yang adalah independen dan mau menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak perlu orang yang menyelamatkan dia. Dia harus, kalau dia menerima sesuatu, dia harus berusaha untuk mendapatkannya dengan usahaku sendiri. There is no such things as freelance. Orang-orang dunia ini percaya tidak ada freelance itu, apalagi free salvation, apalagi. Tidak mungkin ada free salvation. Selamatan, aku harus berjuang untuk mendapatkan makananku. Aku harus berusaha dengan kekuatanku. Dan aku bisa berusaha dengan kekuatanku. Tapi Alkitab mengajarkan, kau tidak bisa. Kau tidak bisa. Kau menyadari, kau harus sadar berapa besar dosamu. Kau harus sadar betapa kau tidak mampu menyelamatkan dirimu sendiri. Ini justru yang menjadi kesulitan. Meskipun dari perspektif firman Tuhan, kita tahu mereka adalah orang-orang yang membutuhkan Kristus. Mereka adalah orang-orang yang tanpa Kristus akan binasa. Kita tahu mereka adalah another beggar seperti kita dulu. Mereka adalah orang-orang yang patut dimurkai Allah seperti kita dulu. Kita tahu itu. Dan kita ingin beritakan, Tuhan panggil kita. Panggil kita untuk memberitakan, mengajak mereka. Tapi memang ada kesulitan di situ. Ada pergumulan di situ. Karena itu kembali seperti apa yang Kristus kerjakan, juga kita harus melakukannya seperti Kristus datang ke dalam dunia, Mesias itu dengan misi untuk menyelamatkan manusia berdosa melalui melayani, merendahkan dirinya, dan taat kepada Tuhan, taat sampai mati di atas kayu salib. Demikian juga hal yang kedua yang kita lakukan. Waktu kita misi menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, kita perlu melakukannya dengan kerendahan hati seorang pelayan. Kita harus melakukannya dengan kerendahan hati seorang pelayan. Salah satu yang sangat mengejutkan waktu kita mengerti tentang Mesias, belajar tentang Mesias, adalah saat Mesias itu sekali lagi datang bukan dengan kekuatan militer dan politik atau dengan kekuatan uang, bahkan seperti orang pikir pada zaman itu, dan mungkin juga ada sebagian orang yang masih berpikir dengan cara demikian. Kita boleh menjadi saksi, kita akan mempengaruhi kalau saya punya kuasa, kalau saya punya kekuatan, kalau saya punya posisi, kalau saya punya uang banyak, saya baru bisa mempengaruhi. Tidak, Kristus tidak punya itu semua. Tidak punya kekuatan militer, tidak punya kekuatan politik, tidak punya uang. Tapi dia sungguh-sungguh menjadi juru selamat.
sungguh-sungguh menjadi Mesias yang datang merendahkan dirinya, melayani sampai mati di atas kayu salib. Dia datang merendahkan dirinya menjadi seorang hamba yang mencuci kaki daripada murid-muridnya. Itu menjadi tanda yang terakhir sebelum dia naik ke atas kayu salib. Inilah yang aku lakukan. Biarlah kau melakukan. Kau yang menyebut aku guru dan Tuhanmu. Betul, aku adalah guru dan Tuhanmu. Aku adalah Mesias, itu yang diurapi. Tapi aku datang bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Aku datang, aku yang Tuhan dan gurumu, Mesias itu, datang merendahkan diri menjadi hamba, mencuci kaki murid-muridnya, termasuk mencuci kaki Yudas yang akan mengkhianati dia. Inilah yang menjadi model misi kita di dalam dunia ini. The spirit of servanthood dimulai tentu di dalam gereja. Mulai di dalam gereja dan kemudian keluar menjadi saksi Tuhan juga dengan prinsip yang sama. Saya ajak kita melihat dua bagian sebagai penutup dari khotbah hari ini. Roma pasal 15. Dua bagian firman Tuhan. Roma pasal 15. Baca Roma pasal 15 ayat yang ke-7 sampai 9a ya, 9a. Sudah melihat ini Kristus, Paulus mengaplikasikan bagaimana Kristus Sang Mesias itu menjadi model daripada pelayanan kita di tengah-tengah dunia ini. Roma 15 ayat 7 sampai 9a. Mari kita baca bersama-sama. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Ya, tertulis. Ya. Berhenti sampai di situ. Ya. Accept one another. Ini kepada orang-orang Yahudi maupun Yunani di jemaat di Roma. Accept one another, just as Christ, Messiah, accepted you, in order to bring praise to God. For I tell you that Christ, Messiah, has become a servant of the Jews on behalf of God's truth, to confirm the promises made to the patriarch, so that the Gentiles, orang-orang bukan Yahudi, kita, the Gentiles, may glorify God for His mercy. Inilah yang menjadi teladan kita, mulai dari di dalam melayani, merendahkan diri satu dengan yang lain, dan kita boleh dan ketika kita saling merendahkan diri, mengikuti teladan daripada Kristus, maka kita boleh menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini, menjadi mengikuti teladan daripada Mesias Kristus yang telah merendahkan dirinya dan menjadi pelayan bagi umat manusia. Dan yang terakhir, saudara sekalian, bagaimana kita juga boleh salah satu ayat yang paling penting juga dalam misi dan pertanggungjawaban iman kita kepada orang-orang di luar. Kita melihat di dalam 1 Petrus ayat yang ketiga. 1 Petrus ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai ke-18. 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 18. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah.
ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkannya menurut roh. Sudah melihat semuanya hal-hal yang praktikal yang Petrus, Paulus katakan, kita menjadi saksi Tuhan, merendahkan diri satu dengan yang lain. Semuanya bersumber kembali kepada Kristus yang telah merendahkan dirinya, menyerahkan nyawanya, mati bagi kita. Biarlah kita boleh, ketika kita mengkuduskan Kristus, Mesias di dalam hati kita sebagai Tuhan. Dia adalah Tuhanku, Dia adalah Sang Juru Selamat, Dia adalah Mesias yang telah datang ke dalam dunia, mati untuk menebus dosaku, bangkit pada hari yang ketiga. Maka kita bersiap segala waktu, siap sedia, memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari pengharapan yang ada pada kita di dalam Kristus. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saya mau tekankan itu. Lemah lembut dan hormat. Dengan rendah hati kita melayani, mengasihi, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan disitulah kita boleh menjadi saksi Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita tidak bisa langsung bersaksi, tidak bisa menjelaskan dengan fasih akan pengharapan yang ada pada kita, maka paling sedikit kita bisa belajar dari perempuan Samaria yang setelah bertemu dengan Kristus, Sang Mesias itu, maka dia mengajak teman-temannya. Dia betul-betul a beggar telling another beggar. Dia betul-betul a beggar yang bertemu dengan Kristus, yang telah dibongkar dosanya, yang telah menerima akan air hidup itu. Maka dia pergi kembali kepada teman-temannya, pada orang sekotanya. Aku telah bertemu dengan Kristus. Mari datang, dengar, lihatlah. Dan ketika mereka datang, melihat, mendengar akan perkataan daripada Kristus sendiri, mereka berkata, kami sekarang percaya juga. Bukan hanya karena kamu telah katakan kepada kami, tapi karena kami telah mendengar sendiri Sang Mesias itu. Kami telah bertemu dengan Mesias itu. Kami telah mendengar perkataannya sendiri. Dan kami telah percaya kepadanya. Perempuan Samaria itu tidak bisa menjelaskan banyak hal. Dia tidak bisa menjelaskan pertanggungjawaban semua yang dia sudah terima. Tapi dia bisa bawa orang mendengar akan Injil. Mendengar akan perkataan Kristus. Dan mereka berubah, mereka diselamatkan, dan mereka menjadi pengikut-pengikut Sang Mesias itu. Inilah yang saya akan dorong, biarlah ketika kita mengerti apa yang dikerjakan Mesias. Sekali lagi ini adalah Natal yang setelah 2 tahun, dan menjadi kesempatan setelah hampir 2 tahun ini kita tidak bisa mengundang orang-orang teman-teman kita datang mendengar firman. Biarlah menjadi kesempatan kita mengajak orang-orang. Biarlah kita sadar kita adalah peminta-minta, a beggar telling another beggar where to find bread. Ajak mereka, doakan mereka, dan bawa orang-orang mendengar firman. Mereka yang sudah undur imannya, bukan saja orang-orang yang belum percaya. Di dalam masa COVID ini juga banyak orang-orang yang menjadi menyendiri, yang terisolasi, yang tidak mau berkumpul dengan orang-orang, sudah terbiasa di rumah saja, sudah terbiasa online saja. Bahkan pasti 100% kalau hanya hidup dengan online seperti demikian, tidak mungkin imannya bertumbuh. Tidak mungkin imannya bertumbuh. Itu adalah waktu-waktu krisis saja, sementara Tuhan izinkan terjadi. Tuhan menopang kita dalam saat-saat seperti itu. Tapi tidak pernah itu menjadi untuk jangka waktu yang panjang. John MacArthur mengatakan seperti Saudara Udit mengatakan, Zoom church is not a church. Ya, tidak ada yang disebut gereja hanya melalui Zoom saja. Tidak, Tuhan panggil kita berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan, menguatkan satu dengan yang semuanya lain sekali. Kemarin kita berkumpul bapak-bapak, setelah kita Zoom setiap 2 minggu sekali Zoom, setelah hanya melalui Zoom. Ada baiknya juga memang, ya ada baiknya kita bisa belajar bertumbuh, tetap bisa belajar bertumbuh. Tapi kalau itu saja, lama-lama akan mati. Kita akan, saudara mungkin yang kalau di rumah beribadah, saudara sambil dengar khotbah, sambil saudara masak, sambil saudara potong wortel, ya, saudara angkat kakinya, sambil minum kopi, minum teh, sambil makan snack. Mana bisa firman Tuhan datang? Mana bisa engkau mengerti dan sungguh-sungguh menyadari kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan. Ya, biarlah kita dengan
ajak orang datang beribadah. Banyak ada termasuk teman-teman kita yang mundur imannya, yang tidak mau berkumpul dan tidak mungkin bisa bertumbuh, termasuk anak-anak kita yang tidak datang. Kita tidak ada lagi pelayanan kepada anak-anak selama kita sudah ada onsite. Anak-anak sudah mau dibawa kemana? Dibiarkan mereka. Biarkan mereka tidak ada lagi untuk bisa bahkan mendengar firman Tuhan dan bersama dengan teman-temannya. Datanglah ke gereja. Datanglah, ajaklah mereka, doronglah mereka. Itu kita boleh bertumbuh bersama-sama. Kita sangat bersyukur kemarin bertemu, ya, juga saya sempat ikut KTB dari senior, bertemu sudah lama sekali juga tidak ketemu. Suasana yang menghibur, menguatkan, ada kehangatan, ada sukacita, ada ngomongnya tidak harus tunggu orang lain ngomong, saya baru ngomong, ya ngomongnya bisa sama-sama gitu, bisa ketawa sama-sama dan sebagainya. Ketawa waktu kita ketawa, kita dengar orang lain ketawa. Nggak bisa itu terjadi di Zoom. Kita ketawa, kita dengar ketawa kita sendiri. Kita dengar orang ketawa, kita dengar si dia ketawa sendiri. Ya, kita lain sekali, nggak bisa menggantikan persekutuan secara fisik. Tuhan panggil kita bersekutu beribadah, termasuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang demikian. Ajak mereka, dorong mereka, jemput mereka kalau perlu. Ajak mereka datang beribadah kepada Tuhan dan menjadi momentum. Natal ini menjadi momentum. Orang-orang yang demikian boleh kembali bertumbuh bersama-sama. Ayo bertumbuh, anak-anak bertumbuh. Kita orang-orang dewasa, orang tua bertumbuh dan bersama-sama memuji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdiri bersama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Saya ajak kita sekali lagi berdoa bersama-sama. Berdoa untuk Natal kita pada hari Sabtu ini. Dan juga doakan untuk semua Natal di segala tempat di seluruh dunia. Termasuk KKR Natal kepada siswa SMP dan SMA yang akan dilakukan hari Jumat ini di Indonesia. Yang akan disiarkan kepada ribuan anak-anak SMP dan SMA di Indonesia. Mari kita doakan seluruh kebaktian-kebaktian Natal. Tuhan, kita doakan untuk semua firman Tuhan yang akan diberitakan di dalam kebaktian Natal atau KKR Natal. Kita doakan untuk setiap acara yang akan dilakukan, yang sedang dipersiapkan, sehingga kita doakan orang-orang yang akan kita undang, sehingga mereka ketika datang ke dalam gereja-gereja ini yang dalam ibadah-ibadah atau KKR Natal, mereka boleh menemukan Tuhan. Mereka boleh mendengar firman Tuhan. Mereka tidak menemukan entertainment daripada manusia. Mereka tidak menemukan keramaian yang mereka bisa temukan juga di tempat-tempat, di pub, di supermarket dan sebagainya. Tapi mereka boleh menemukan firman Tuhan. Mereka boleh bertemu Tuhan Juru Selamat yang telah dinanti-nantikan itu. Kita berdoa supaya Juru Selamat itu tidak ditolak di dalam hati semua orang yang menanti-nantikan Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami ingin berdoa kepadamu untuk KKR Natal yang akan datang. Kami berdoa untuk juga semua KKR kebaktian Natal yang akan dilakukan sepanjang bulan Desember ini di berbagai tempat di Indonesia, di dunia ini. Tuhan berkati hamba-hambamu untuk memberitakan firman dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Tuhan memberikan firman-Mu kepada hamba-hambamu, sehingga apa yang diberitakan adalah isi hati Tuhan, kehendak-Mu. Untuk kami boleh kembali kepada Tuhan. Untuk manusia berdosa boleh bertobat, meninggalkan dosa, dan kembali kepada rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ingin menyerahkan juga untuk hari Natal kami 11 Desember yang akan datang. Tuhan kiranya berkati dan pimpin setiap kami. Pimpin semua kami itu boleh mengajak, mendoa,
mendoakan dan mengajak teman-teman, saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang kami kenal, untuk mereka boleh mengenal firman, mereka boleh datang kepada Tuhan, menemukan kepuasan yang sejati di dalam Engkau, mendapatkan kebebasan yang dikerjakan dalam Kristus. Berkati untuk semua yang melayani dalam setiap acara yang dipersiapkan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, kehadiran Tuhan nyata, sehingga ketika orang datang, mereka tidak melihat entertainment daripada dunia, tapi mereka bertemu dengan Tuhan, mereka melihat kemuliaan-Mu, dan mereka boleh kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati dan pimpin setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Berkati kami semua ya Tuhan, dan pimpinlah kami semua di dalam menjelang akhir tahun ini. Kami boleh mengerjakan apa yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kami boleh mengakhiri tahun ini dengan hati yang lega, dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan pengharapan di dalam Kristus, memasuki tahun yang baru dengan pertolongan dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup.